cloud computing. Di sini saya akan membahas tentang cloud computing. Apa itu cloud computing? Apakah kalian sudah ada yang pernah mendengar apa itu cloud computing? Cloud computing adalah suatu model komputasi di mana sumber daya seperti prosesor, storage, network, dan software menjadi abstrak dan diberikan sebagai layanan di jaringan internet dengan menggunakan pola akses remote. Ketersediaan on demand sesuai kebutuhan, mudah untuk dikontrol, dinamik, dan skalabilitas yang hampir tanpa batas. Model layanan cloud computing itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, model pembayaran, dan yang kedua, model layanan. Kita bahas yang pertama dulu, model pembayaran. Model pembayaran, ada dua model pembayaran cloud computing, yaitu yang pertama, berlangganan. Model pembayaran ini biasanya pengguna akan membayar secara periodik, bisa bulanan maupun tahunan. Dan yang kedua, pay per use. Model pembayaran ini menguntungkan pengguna karena pengguna hanya membayar sesuai dengan layanan yang didapat. Model layanan. Ada 3 model layanan, yaitu yang pertama SaaS atau Software as a Service. SaaS merupakan perkembangan lanjutan dari konsep Application Service Provider atau ISP. SaaS memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan fitur aplikasi karena multi-tenant, maka fitur-fitur biasanya bersifat umum. SaaS biasanya menyediakan fungsi untuk penyelesaian masalah, misalnya untuk business intelligence, web conference, email, dan lain-lain. Pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh provider, misalnya Google dengan Google Apps-nya. Konsep SaaS ini masih terkendala pada pelanggan yang belum mendapat kendali penuh atas aplikasi yang disewa pelanggan. Selain itu, hanya fitur-fitur aplikasi yang telah disediakan oleh penyedia saja yang dapat disewa oleh pelanggan. Yang kedua, Platform as a Service atau PaaS. PaaS merupakan layanan cloud yang menyediakan modul-modul siap pakai. Modul-modul ini dapat digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi yang hanya dapat berjalan di atas platform tersebut. Layanan ini melayani pelanggan untuk mengembangkan aplikasi baru menggunakan pengembangan API dan pengaturan konfigurasi. Pada konsep PaaS, penggunaan juga tidak memiliki kendali terhadap sumber daya komputasi dasar seperti memory storage, dan lain-lain. Semuanya sudah diatur oleh provider. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, Infrastructure as a Service atau IaaS. IaaS merupakan layanan yang memberikan fasilitas sewa bagi penggunanya untuk menjalankan aplikasi yang diinginkan. Pada konsep IaaS, pengguna dapat menyewa sumber daya komputasi dasar seperti processing power, memori, OS, dan lain-lain. IaaS memungkinkan pengguna melakukan penambahan atau pengurangan kapasitas dengan mudah. IaaS menyediakan virtual machines dan hardware lainnya, serta sistem operasi yang dapat dikontrol melalui pelayanan API. Jenis cloud. Ada 4 jenis cloud, yaitu yang pertama private cloud, yang kedua commodity cloud, yang ketiga public cloud, dan yang keempat hybrid cloud. Kita bahas yang pertama, private cloud. Layanan ini memiliki infrastruktur layanan cloud yang dioperasikan hanya untuk sebuah perusahaan tertentu
yang membutuhkan privatisasi data. Pengguna pada layanan ini biasanya berskala besar. Infrastruktur dapat dikelola sendiri atau campur tangan pihak lain, stakeholder. Yang kedua, community cloud. Layanan ini merupakan pengembangan dari layanan private cloud. Pengelolaannya juga dapat ditangani sendiri maupun pihak lain, stakeholder. Namun, perbedaannya adalah layanan ini lebih menjanjikan infrastruktur cloud untuk beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama, misalnya dari segi keamanan maupun visi misi yang akan dicapai. Yang ketiga, public cloud. Layanan ini lebih bersifat luas atau publik umum dan dapat juga digunakan oleh grup perusahaan atau industri besar. Layanan ini disediakan oleh provider. Dan yang terakhir, yang keempat adalah hybrid cloud. Layanan ini merupakan gabungan dari dua atau lebih infrastruktur cloud, private, public, dan community. Meskipun secara entitas tetap berdiri masing-masing, namun ternyata terdapat penghubung, yaitu dihubungkan oleh suatu mekanisme yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi antar cloud. Karakteristik cloud. Ada 5 karakteristik cloud, yaitu yang pertama, on-demand self-service, di mana pengguna dapat memesan dan mengelola layanan tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan. Interaksi dapat dilakukan dengan menggunakan portal web, pengadaan, dan perlengkapan layanan serta sumber daya yang terkait terjadi secara otomatis pada provider cloud. Yang kedua, broad network access. Layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan broadband. Hal ini berguna untuk dapat mengakses cloud dengan baik melalui internet. Yang ketiga, resource pooling. Provider cloud memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan pada satu atau lebih lokasi yang terdiri dari sejumlah server multi-tenant, yaitu mekanisme yang memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna. Kebutuhan pengguna dapat secara dinamis terpenuhi oleh provider. Yang keempat, rapid elasticity. Pengguna dapat membeli fasilitas cloud dengan jumlah tak terbatas dan dapat dibeli kapanpun jika diinginkan. Kapasitas komputasi yang disediakan pun dapat dengan mudah dan cepat disediakan, baik untuk penambahan maupun pengurangan kapasitas. Yang kelima, measured service. Pengguna dapat mengetahui besar sumber daya komputasi apa saja yang telah digunakan secara transparan dengan suatu ukuran atau parameter cloud. Misalnya, storage, memori, processor, bandwidth, aktivitas pengguna, dan sebagainya. Sehingga pengguna tidak akan dirugikan oleh penyedia.